Video tersebut menunjukkan polemik di masyarakat yang mengkerdilkan nilai-nilai agama yang dianggap tidak memiliki nilai saintifik atau bahkan menilai sains tidak memiliki manfaat bagi religius. Mengapa hal ini terus terjadi? Agar kita tidak terjerumus dalam perdebatan yang penuh kesia-siaan, kita perlu menempatkan sains dan agama secara adil. Nah, karena itu kita perlu membaca buku Sains Religius Agama Saintifik karya dari Haidar Bagir dan Ulil Absar Abdallah. Mengapa kita perlu membaca buku ini? 4 alasan. Yang pertama, sains dan agama yang berpolemik. Dalam buku ini dijelaskan bahwa banyak sekali orang-orang pengikut agama yang ingin menang sendiri dan mengkafir-kafirkan sains dan filsafat. Selain itu, ada juga orang-orang yang mencintai sains dan juga membodoh-bodohkan pemikiran agama. Hal ini terjadi karena adanya trauma historis akibat kekuasaan gereja dan juga perang salib. Yang kedua, sains tidak benar-benar membebaskan. Dalam buku ini diterangkan Paul Carl Feyerabend, seorang ilmuwan dari Australia, mengatakan bahwa sains memang pada awalnya sebagai gerakan yang membebaskan. Namun seiring waktu, sains justru bersifat kaku dan dogmatis. Sains tidak melulu hanya berkaitan dengan kebenaran, tapi sains justru menempatkan diri sebagai relevansi dan juga kegunaan bagi masyarakat. Ketiga, sains dan agama harus saling berdampingan. Nah, dalam buku ini, jika kita meninggalkan sains, maka kita akan merugi. Karena kita akan kehilangan kemampuan untuk akhirnya menilai secara objektif bagaimana memahami kehidupan kita sendiri. Karena itu, sains dan agama harus saling mengisi. Seperti yang dijelaskan dalam buku ini dalam surat Al-Insyikot ayat 19, yang artinya bahwa setiap manusia sesungguhnya melewati tahap demi tahap. Keempat, beragama harus intelek. Dalam buku ini diceritakan pidato seorang Nurholis Majid yang menjelaskan tentang gagasan Islam yang samha, hanif, dan toleran yang dapat merubah pola pikir masyarakat Islam terdidik sehingga tidak berpikiran bahwa Islam adalah agama yang norak dan kampungan. Karena peradaban Islam secara historis hadir bukan hanya sebagai agama, melainkan sebagai peradaban. Karena hal itu, kita harus menjaga peradaban dan meningkatkan peradaban Islam. Karena Islam adalah hadaroh bil ilmi, peradaban yang berbasis ilmu. Jadi, jangan lupa untuk baca buku ini karena sangat menarik dan sampai jumpa.